60 menit ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, saya Emil Nur Ara Azahra dengan NIM 20, 25, 12, 11, 006, jurusan Perkenalkan, akuntansi. nama saya Rita Nuralidia dengan NIM 2025 12 11 001 dari jurusan akuntansi. Kita ingin mempresentasikan tugas mata pelajaran Introduction of Financial Services Sector dengan judul materi Manajemen Bank Umum. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Emil. Bicara tentang bank, masyarakat sudah tidak asing apa itu bank, di mana mereka bisa menyimpan dananya dan atau menabung, juga bisa melakukan pinjaman atau mengajukan kredit. Jika ditelusuri ke belakang, munculnya bank di Indonesia merupakan solusi pada saat masyarakat kita yang dalam keseharian menyimpan uangnya secara konvensional, misalnya dalam almari bambu, dikubur di tanah, dan lain-lain. Resiko dari menyimpan uang secara konvensional tersebut yaitu hilang karena dicuri, terbakar, uang menjadi rusak, dan masih banyak lagi, sehingga masyarakat resah karena uang yang disimpan tidak aman. Dari latar belakang itulah, maka tercetuslah pendirian sebuah lembaga keuangan, yaitu bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 19 Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pengertian bank umum adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, lalu menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain untuk tujuan meningkatkan taraf hidup dari masyarakat. Menurut Kasmir 2013, bahwa secara sederhana, bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya. Sehingga dapat diambil kesimpulan, bank dan badan usaha yang bergerak dalam menghimpun dana dan menyalurkan lagi kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Dari pinjaman tersebut akan mendapatkan profit atau bunga pinjaman, di mana akan dikembalikan lagi dalam bentuk bunga tabungan kepada masyarakat. Secara umum, bank didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat atau pihak lainnya, kemudian mengalokasikannya kembali untuk memperoleh keuangan, serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengeluarkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Masyarakat ini hidup seperti yang terdapat dalam UUD Nomor 7 1992. Suatu industri yang bergerak di bidang kepercayaan yang terhubung debitur dan kreditur dana. Itu Rudi Trisantoso. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri dari bank umum konvensional BUK dan bank kreditan rakyat atau BPR. Next.
Menurut Kashmir 2013, bank adalah dikelompokkan menurut jenisnya menjadi 2 jenis, yaitu bank umum. Yang pertama, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya, dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersial. Yang kedua, bank pengkreditan rakyat. Bank pengkreditan rakyat atau lebih sering dikenal dengan BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Next. Next. Menurut Mayrista 2012, fungsi dari perbankan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada agent of trust, yaitu fungsi ini merupakan kegiatan di perbankan dilakukan berdasarkan atas asas kepercayaan, di mana kegiatan menghimpun dana masyarakat itu berdasarkan atas rasa percaya terhadap kredibilitas dan eksistensi bank-bank tersebut. Masyarakat percaya bahwa dengan menyimpan uang di bank, maka akan aman. Yang kedua, ada Agent of Development. Agent of Development di sini adalah lembaga yang memobilitas dana untuk pembangunan ekonomi di suatu negara. Dari penghimpunan dana tersebut merupakan kegiatan nyata yang dilakukan oleh bank sehingga memperlancar perekonomian. Kegiatan bank itu diantaranya mendorong masyarakat berinvestasi, juga kegiatan lainnya didistribusi secara konsumsi, di mana dari kegiatan tersebut tidak bisa terlepas daripada perputaran uang, sehingga kegiatan tersebut lancar, sehingga disebut suatu kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat. Yang ketiga ada agent of service, di mana badan usaha mengembangkan yaitu suatu badan usaha yang menjalankan usahanya di bidang jasa keuangan dan non-keuangan. Selain itu, bank juga melayani jasa-jasa yang lain, di antaranya layanan transfer, clearing, safe deposito box, dan lain-lain. Next. Next. Ganti belum? Belum ya ini. Masih fungsi ini. Ini Kak. Nah. Next. Ini. Enggak di sumber. Ada fungsi tambah 1. Yang mana sih? Nah. Iya, ada sumber-sumber dana bank. Sumber-sumber dana bank. Adapun menurut Kashmir 2013, dimaksud dengan sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dan untuk membiayai operasinya. Adapun sumber-sumber dana tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu dana berasal dari bank itu sendiri. Yang dimaksud dari itu, dana ini berasal dari modal sendiri, di mana modal yang disetorkan investor atau pemegang saham. Pencairan dana sendiri terdiri dari setoran modal dari pemegang
Keluar dari Zoom katanya. Udah. Yang kedua, dana bersumber dari masyarakat. Di dana ini bersumber dari masyarakat, semakin banyak dana dari masyarakat itu terhimpun, maka semakin berhasil suatu bank tersebut dan semakin banyak itu percaya terhadap kredibilitas bank tersebut. Sumber dana bank tersebut berupa yang pertama itu ada simpanan giro. Simpanan giro merupakan produk simpanan yang dikeluarkan di mana nasabahnya disebut giran. Nasabah yang menyimpan dana dalam bentuk simpanan giro ini mendapat fasilitas pencairannya, yaitu dengan menggunakan cek simpanan giro merupakan penambahan tingkat kepercayaan bagi pengusaha yang lain. Simpanan giro terdapat persamaan dengan tabungan yang membedakan adalah pencairan bisa dengan cek, tidak ada limit pencairan. Kesamaannya yaitu bisa diambil setiap saat dapat ditarik tunai melalui ATM. Pengertian giro Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan atau dana pihak ketiga di mana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media yaitu cek, menggunakan media cek, biljet giro, dan sarana pemerintah pembayaran lainnya. Adapun jenis-jenis giro, yaitu yang pertama ada giro atas nama pribadi atau perorangan. Giro ini merupakan giro yang dimiliki oleh perseorangan atau pribadi, juga dapat atas nama usaha pribadi tertentu, misalnya usaha pribadinya yaitu laundry, toko, konter, dan lain-lain. Yang kedua ada giro atas nama lembaga atau perusahaan. Giro ini merupakan giro atas nama suatu badan, lembaga, atau perusahaan, misalnya lembaga pendidikan, yayasan, koperasi, CV, dan lain-lain. Yang kedua ada simpanan tabungan, yaitu simpanan di mana dalam pembukaannya nasabah harus melengkapi persyaratan yang berlaku, di mana antara bank yang satu dengan yang lainnya berbeda. Juga tawaran reward dari membuka tabungan juga berbeda. Terkadang bank memberikan kenangan atau hadiah sebagai daya tarik agar nasabah mau membuka tabungan di bank tersebut. Jadi, motif nasabah dalam membuka tabungan berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga dapat disimpulkan tujuan dari menabung yaitu satu, menjaga keamanan. Nasabah bertujuan menabung yaitu rasa uang tersebut sejumlah uang dari kecurian, kehilangan, dan kerusakan. Keuntungan dari tabungan nasabah dalam menyimpan uangnya terhadap atas keuntungan yang ditawarkan oleh bank. Tiga, pengelolaan uang yang lebih baik. Tujuan nasabah lainnya dalam menabung yaitu pengelolaan uang yang lebih baik. Dengan uang kita
menabung, nasabah bisa mengatur uangnya sehingga tidak sia atau penggunaannya yang tidak terkontrol. Syarat menabung di bank ada beberapa hal persyaratan yang harus dipenuhi. Coba deh nextnya. Oh beda, belum belum. Ya, syarat menabung di bank adalah ada beberapa hal persyaratan yang harus dipenuhi. Nasabah untuk menabung di bank yaitu yang pertama mengisi formulir pembukaan tabungan atau akad membuka tabungan. Yang kedua, menyerahkan bukti identitas diri, misalnya KTP, SIM, KK, atau identitas lainnya sesuai permintaan bank masing-masing. Yang ketiga, memberikan setoran awal sebagai saldo awal. Yang keempat, membayar biaya administrasi dan besarnya antara bank satu dengan lain tidak sama sesuai dengan ketentuan masing-masing. Yang ke yang C, yaitu simpanan deposito, adalah simpanan yang terdapat syarat-syarat tertentu, yaitu pertama, simpanan berangka 1, 3, 6, 12 bulan. Jadi, ada ketentuan dalam pengambilan sesuai dalam jangka tersebut. Apabila pengambilan tidak sesuai, maka akan dikenakan penalti. Yang kedua, bunga deposito lebih tinggi daripada tabungan umum. Yang ketiga, bunga tabungan bisa diambil secara tunai atau kredit di tabungan umum. Yang keempat, tidak ada fasilitas ATM karena pengambilan tidak bisa setiap saat. Yang ke yang D, dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Yang dimaksud sumber dari lembaga lainnya yaitu kredit likuiditas dari Bank Indonesia. Merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank mengalami kesulitan likuiditasnya. Yang kedua, pinjaman antar bank atau call money. Biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi. Yang ketiga, pinjaman dari bank-bank luar negeri merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan di luar negeri. Yang keempat, surat berharga pasar uang atau SBPU. Dalam hal ini, pihak perbankan menerbitkan SPBU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non-keuangan. Next. Adapun persamaan dan perbedaan dari BPR dengan bank umum.
persamaan BPR dengan bank umum, yaitu BPR melayani tabungan umum deposito berjangka, yang kedua BPR melayani pinjaman atau kredit, yang ketiga BPR menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI deposito berjangka. Adapun yang membedakan BPR dengan bank umum, yaitu BPR tidak melayani tabungan giro, yang kedua BPR tidak melakukan clearing, yang ketiga BPR tidak melayani jasa falas, yang keempat BPR hanya dapat melayani di dalam satu provinsi, yang kelima BPR tidak melayani jasa cek. Next. Tujuan dari manajemen bank umum yaitu yang pertama mencapai tujuan dan target, yaitu dalam artian memastikan bank dapat mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan secara efektif. Yang kedua, memaksimalkan keuangan, yaitu mengelola dana dan operasional bank untuk meningkatkan keuntungan. Yang ketiga, meminimalkan resiko, yaitu melakukan upaya untuk mengidentifikasi dan mengurangi berbagai resiko yang dapat mengancam bank. Yang keempat, menjaga stabilitas sistem keuangan, yaitu bank umum memiliki peran penting dalam menjaga dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Next. Aspek-aspek dalam manajemen umum yaitu manajemen data atau keuangan. Yang dimaksud ini adalah penghimpunan dana, yaitu bank umum menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito, dan sertifikat deposito. Penyaluran dana tersebut dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada nasabah. Yang kedua, ada manajemen. Yang kedua, ada manajemen resiko, yaitu meliputi identifikasi, penilaian, dan mitigasi berbagai resiko yang dihadapi bank, seperti resiko operasional dan resiko pasar. Yang ketiga ada manajemen operasional, yaitu mengelola kegiatan sehari-hari bank termasuk pemindahan dana, layanan transaksi, dan operasional internal. Yang keempat, manajemen aset kewajiban atau aset liabilitas manajemen, yaitu menyeimbangkan pendapatan dan biaya serta memastikan profit jatuh tempo aset dan kewajiban bank selaras. Itu membangun loyalitas dan kepuasan nasabah melalui layanan yang diperoleh dan segmentasi nasabah. Yang keenam, pengambilan keputusan strategis, yaitu melibatkan perencanaan untuk ekspansi pasar, peluncuran produk baru atau kemitraan baru untuk mendukung tujuan bank secara keseluruhan. Yang ketujuh adalah kepatuhan dan regulasi,
bank harus memenuhi peraturan yang berlaku termasuk prinsip mengenal nasabah (KYC) dan peraturan anti pencurian uang serta masyarakat lain. Udah, itu tinggal ciri-ciri maksudnya. Ciri-ciri bank umum, yaitu dapat beroperasi di seluruh wilayah suatu negara, 2, melayani masyarakat luas baik perorangan maupun perusahaan, 3, menawarkan produk beragam simpanan, pinjaman, jasa pembayaran, sifat hingga investasi. Yang keempat, boleh berhubungan dengan bank di dalam maupun luar negeri. Udah, oke. Aduh, aku semutan, Bu. Oke, yang berikutnya yaitu adalah kegiatan-kegiatan dari Bank Umum. Jadi Bank Umum ini mempunyai 3 kegiatan. Yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat atau funding. Yang kedua ada menyalurkan dana ke masyarakat atau lending. Dan yang terakhir adalah memberikan jasa-jasa bank lainnya atau servis. Akan kita uraikan satu-satu. Yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat atau funding. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan utama bank, di mana bank mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kemudian dikelola dan disalurkan kembali. Dana ini biasanya disebut sebagai dana pihak ketiga atau DPK. Dan tujuan dari kegiatan founding ini yaitu bisa menjadi sumber dana likuiditas bank, lalu bisa menjadi dasar bagi bank untuk memberikan kredit, dan yang terakhir adalah berfungsi untuk memberikan keuntungan bagi nasabah dalam bentuk bunga atau bonus. Lalu untuk yang kegiatan kedua, menyalurkan dana ke masyarakat atau lending, dana yang berhasil dihimpun oleh bank tidak disimpan begitu saja, namun bisa disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Dan tujuan dari kegiatan lending ini sendiri yaitu membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup maupun usaha. Lalu yang kedua manfaatnya itu adalah mendorong pertumbuhan ekonomi karena kredit dapat menambahkan modal usaha. Dan yang terakhir adalah menjadi sumber utama pendapatan bank melalui bunga kredit. Untuk kegiatan yang terakhir yaitu memberikan jasa-jasa bank lainnya atau servis. Jadi kegiatan ini tuh selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan berbagai layanan masyarakat atau layanan keuangan untuk memudahkan masyarakat. Dan tujuan dari kegiatan servis ini dapat memberikan kemudahan kemudahan transaksi kepada para nasabah, lalu dapat membantu kelancaran perdagangan domestik maupun internasional, dan yang terakhir dia dapat memberikan tujuan yaitu menambah sumber pendapatan bank dari fee seperti misalnya biaya administrasi dan provisi atau komisi. Dan untuk inti dari kegiatan-kegiatan bank umum ini dapat disimpulkan bahwa founding adalah bank bisa menjadi tempat menabung, kegiatan lending bank bisa menjadi tempat meminjam, dan yang terakhir kegiatan servis bank menjadi penyedia layanan transaksi bagi layanan keuangan. Next, kegiatan pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat atau funding. Yang pertama adalah simpanan giro atau demand deposit, kedua simpanan tabungan atau saving deposit, dan yang terakhir adalah simpanan deposito atau time deposit. Untuk yang pertama, simpanan giro atau demand deposit, simpanan yang bisa ditarik kapan saja dengan menggunakan cek atau dilihat giro. Dan biasanya demand deposit ini digunakan oleh perusahaan atau pengusaha untuk transaksi dalam skala besar, dalam jumlah besar. Dan ciri-ciri dari simpanan giro ini yaitu
Tidak ada batas waktu, jatuh tempo, lalu bisa ditarik kapan saja selama jam operasional bank, dan menarikan menggunakan cek atau giro atau perintah transfer. Dan juga ciri-ciri lainnya yaitu bunga biasanya lebih kecil dibandingkan tabungan ataupun deposit. Fungsi utama dari simpanan giro sendiri adalah untuk mempermudah transaksi pembayaran atau arus lalu lintas giro. Yang kedua adalah simpanan tabungan atau saving deposit. Simpanan tabungan ini adalah simpanan di bank yang penarikannya bisa dilakukan sesuai syarat tertentu dan biasanya dengan buku tabungan, ATM atau m-banking dan slip penarikan. Ciri-ciri dari simpanan tabungan atau saving deposit ini adalah fleksibel karena bisa ditarik kapan saja selama tidak memiliki saldo. Dan ada batas minimal saldo mengendap, lalu bunga yang diberikan bulanan rata-rata lebih tinggi dari giro tapi lebih rendah dari deposito. Lalu yang terakhir ciri-cirinya adalah cocok untuk masyarakat umum yang ingin menyimpan uang sekaligus bisa dipakai. Dan fungsi utamanya yaitu untuk menabung dan memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari. Oke, jadi untuk yang terakhir, menghimpun dana masyarakat founding berupa simpanan deposito atau time deposit. Simpanan yang berjangka panjang dan hanya bisa ditarik sesuai jangka waktu tertentu, misalnya 1, 3, 6, 12, atau dalam waktu 24 bulan. Dan ciri-ciri dari time deposit atau simpanan deposito ini adalah tidak bisa ditarik sebelum jatuh tempo kecuali setelah penalti. Dan lalu bunga yang lebih tinggi dibandingkan giro dan tabungan diberikannya biaya deposit sebagai tanda kepemilikan, dan yang terakhir ciri-cirinya adalah bisa dijadikan jaminan untuk kredit. Fungsi utamanya yaitu cocok untuk investasi aman dengan bunga tetap dan pasti. Jadi ringkasan dari perbandingan ketiga ini adalah giro kapan saja bisa memakai cek ya. Sedangkan tabungan simpanan tabungan ATM dapat berupa bentuk ATM, buku tabungan, sedangkan individu atau masyarakat umum menabung dan transaksi harian. Dan untuk simpanan deposit, jatuh temponya tinggi investor masyarakat berpenghasilan investasi aman dengan bunga. Next, yaitu menyalurkan dana ke masyarakat atau lending. Jadi ini terbagi menjadi tiga, yang pertama kredit investasi, yang kedua kredit modal kerja, dan yang ketiga adalah kredit perdagangan. Untuk yang pertama yaitu kredit investasi, merupakan kredit jangka panjang menengah atau jangka panjang yang diberikan bank kepada nasabah ataupun orang maupun perusahaan untuk membiayai barang-barang modal atau pengusahaan usaha baru. Dan tujuan dari kredit investasi ini adalah untuk membiayai investasi baru, misalnya pembelian pabrik, pembelian mesin, operasional, ataupun properti. Serta tujuan lainnya dapat memperluas usaha yang sudah ada seperti menambah kapasitas produk. Dan untuk jangka waktu dari kredit investasi ini umumnya di atas 1 tahun, bisa sampai 10 atau 15 tahun, tergantung jenis investasinya. Dan contoh dari penerapannya yaitu perusahaan tekstil yang meminjam untuk membeli mesin baru agar kapasitas produksi meningkat. Lalu contoh lainnya adalah pengusaha properti untuk perusahaan properti dengan mengajukan kredit untuk membangun apartemen ataupun pusat perbelanjaan. Dan keuntungan dan terakhir adalah keuntungan bagi bank dan nasabah. Untuk yang pertama yaitu bagi bank memperoleh bunga yang relatif besar karena tenor yang panjang. Dan manfaat untuk para nasabah bisa menambah aset tetap dan memperluas usaha tanpa memiliki modal terkumpul lama. Oke, yang kedua adalah kredit modal kerja, yaitu kredit ini adalah kredit jangka pendek atau menengah yang diberikan untuk membiayai operasional sehari-hari perusahaan. Jadi bukan untuk membeli aset tetap, tapi melainkan menjaga kelancaran aktivitas usaha. Dan tujuan dari kredit modal kerja ini adalah yang pertama membayar gaji karyawan, lalu bisa untuk membeli bahan baku atau stok barang dagangan, dan juga bisa menutup biaya produksi atau distribusi.
Dan jangka waktu untuk kredit modal kerja ini umumnya kurang dari 1 tahun, tapi bisa diperpanjang sesuai kebutuhan. Dan contoh dari kredit modal kerja ini sendiri, misalnya adalah perusahaan makanan yang meminjam dana untuk membeli bahan baku menjelang musim lebaran karena permintaan yang tinggi. Lalu contoh lainnya yaitu toko elektronik yang mengambil kredit untuk menambah stok TV dan kulkas sebelum promosi besar-besar. Dan keuntungan bagi bank dan nasabah dalam kredit modal kerja ini yaitu yang pertama untuk bank, manfaat atau keuntungannya adalah bank memperoleh pendapatan bunga secara rutin dari pinjaman jangka pendek. Lalu keuntungan bagi nasabah yaitu tidak terganggunya kegiatan usahanya meskipun ada keterbatasan kas. Untuk bagian lending yang ketiga yaitu kredit perdagangan. Jadi kredit ini merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan jual beli barang baik di dalam negeri maupun ekspor impor. Dan tujuannya yaitu yang pertama dapat membantu pedagang atau perusahaan dagang memiliki modal cukup untuk membeli barang dagangan sebelum dijual kembali. Lalu tujuan lainnya adalah dapat mendorong kelancaran distribusi barang di pasar. Untuk jangka waktu dari kredit perdagangan ini sendiri biasanya jangkanya pendek, kurang dari 1 tahun, karena sifat perdagangan adalah cepat berputar. Contoh dari penerapan kredit perdagangan ini adalah yang pertama, contohnya seperti pedagang grosir, sembako yang meminjam dana untuk membeli beras dalam jumlah besar, lalu dijual kembali ke pedagang kecil. Dan contoh lainnya yaitu seperti kopi yang mengambil kredit untuk menutup biaya ekspor sebelum pembayaran dari luar negeri diterima. Dan keuntungan dari kredit perdagangan ini yaitu dapat berdampak kepada bank dan juga nasabah. Yang pertama keuntungannya bagi bank yaitu adalah bank mendapatkan bunga sekaligus membantu kelancaran arus perdagangan. Lalu keuntungan yang didapat oleh para nasabah yaitu bisa dapat memperbesar volume perdagangan tanpa pengurangan modal. Jadi ringkasan untuk lending ini sendiri atau menyalurkan dana ke masyarakat yaitu kredit investasi membeli barang modal dan membangun usaha panjang sekitar 1-15 tahun baik berupa beli mesin, bangun pabrik dan lain-lain. Lalu untuk yang kedua kredit modal kerja, kesimpulan atau intinya adalah membiayai operasional harian pendek seperti kurang dari 1 tahun untuk membeli bahan baku, untuk membayar gaji karyawan, dan yang terakhir adalah kredit perdagangan yang merupakan aktivitas membiayai jual beli barang pendek. Jangka waktunya adalah kurang dari 1 tahun seperti modal beli barang dagangan dan kegiatan ekspor impor. Next. Lalu kegiatan yang ketiga adalah memberikan jasa-jasa bank lainnya atau servis. Nah, servis ini bisa dilihat sendiri ada 15 bagian. Untuk kegiatan servis yang pertama yaitu adalah transfer atau kirim uang. Jadi layanan bank untuk memindahkan dana dari satu rekening ke rekening lainnya baik dalam bank yang sama maupun antar bank. Dan kegiatan transfer ini bisa dilakukan lewat teller, ATM, internet banking, mobile banking, atau sistem real-time online atau RTGS. Dan contohnya yaitu mengirim uang kuliah, misal mengirim uang kuliah anak melalui dari M-Banking untuk mempermudah para nasabah. Yang kedua yaitu adalah insaso atau collection. Jasa bank yang menagih warkat atau surat berharga, misal seperti cek, wesel, bilet giro dari kota daerah yang berbeda. Dan fungsi dari insaso ini sendiri yaitu untuk mempercepat pencairan dana tanpa nasabah harus datang langsung ke lokasi penerbit warkat. Yang ketiga adalah clearing atau clearing. Sistem perhitungan bersama antar bank untuk menyelesaikan utang piutang lewat cek, bilet giro, atau transfer antar bank. Dan di Indonesia biasanya dikelola oleh Bank Indonesia atau BCPS dan sistem clearing nasional. Tujuan dari kegiatan clearing ini sendiri yaitu mempercepat transaksi antara bank tanpa perlu memindahkan uang tunai. Lalu kegiatan servis yang keempat yaitu adalah safe deposit box, yaitu layanan menyimpan barang berharga seperti misalnya
emas, surat berharga, dokumen penting di dalam kotak penyimpanan yang ada di ruang khusus bank. Dan biasanya kegiatan ini dilengkapi oleh tingkat keamanan yang tinggi, akses hanya dengan kunci ganda ataupun dari bank maupun nasabah. Lalu yang kelima adalah kegiatan servis berupa bank card, yaitu kartu yang diterbitkan oleh bank untuk mempermudah transaksi. Dan dengan kartu debit ini dapat dilakukan tarik tunai atau belanja dengan potongan saldo. Dan ATM ini khususnya untuk transaksi di mesin ATM atau anjungan tunai mandiri. Servis yang keenam yaitu adalah bank notes atau falas. Jadi layanan ini adalah layanan yang menjual berupa jual beli mata uang asing yang penting untuk nasabah yang berkemungkinan untuk berpergian ke luar negeri dan melakukan ekspor impor atau berinvestasi dalam valuta asing. Next, kegiatan memberikan jasa bank lainnya atau servis yang ketujuh yaitu bank garansi. Bank garansi ini adalah berupa surat jaminan yang dikeluarkan bank atas permintaan nasabah untuk menjamin pihak ketiga bahwa kewajiban nasabah akan dipenuhi. Dan contohnya sendiri adalah kontraktor yang ikut tender proyeksi biasanya butuh bank garansi. Lalu yang kedelapan adalah referensi bank. Jadi referensi bank ini adalah surat keterangan dari bank mengenai identitas, reputasi, dan kelayakan nasabah. Dan biasanya diminta ketika nasabah ingin mengajukan kredit di bank lain ataupun tender. Yang kesembilan ada bank draft. Bank draft ini adalah dapat berupa surat perintah pembayaran yang biasanya diterbitkan oleh bank kepada cabangnya ataupun bank lain untuk membayar sejumlah uang kepada penerima. Dan sifat dari bank draft ini mirip dengan cek tetapi lebih aman karena diterbitkan oleh bank bukan individu. Yang ke-10 adalah servis berupa letter of credit. Jadi letter of credit ini adalah merupakan instrumen pembayaran internasional yang digunakan dalam perdagangan ekspor impor. Dan biasanya bank menjamin bahwa eksportir akan menerima pembayaran jika syarat dokumen terpenuhi. Contoh dari penerapan letter of credit ini adalah aktivitas importir di Indonesia yang membeli barang dari Jepang dengan jaminan letter of credit dari bank. Servis yang ke-11 yaitu adalah traveler's check. Jadi traveler's check ini adalah berupa cek perjalanan yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran saat nasabah berpergian, terutama ke luar negeri. Dan sifatnya dia adalah lebih aman dibanding dengan membawa uang tunai karena bisa diganti jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadi kehilangan oleh nasabah. Dan yang kedua adalah kegiatan servis jual beli surat berharga. Jual beli surat-surat berharga ini biasanya adalah bank dapat menjadi perantara transaksi surat berharga seperti obligasi, saham, dan surat utang negara. Dan biasanya dilakukan untuk investasi nasabah atas untuk mengelola likuiditas bank. Lanjut untuk yang servis urutan ke-13 yaitu menerima setoran-setoran seperti contohnya pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran listrik, dan pembayaran uang kuliah. Dan penerimaan setoran-setoran seperti ini biasanya dilakukan bank untuk memudahkan masyarakat dengan menjadi tempat pembayaran. Contohnya seperti pajak dalam bentuk PBB, pajak kendaraan, dan maupun pajak penghasilan. Lalu yang kedua telepon, air seperti contohnya PDAM, lalu listrik seperti contohnya PLN, dan uang pembayaran uang kuliah. Dan ini dapat membuat masyarakat lebih mudah dalam melakukan pembayaran kewajiban tanpa harus ke instansi yang terkait. Next, service yang urutan 14
yaitu melayani pembayaran-pembayaran seperti gaji atau pensiun atau honorer. Yang kedua adalah pembayaran dividen, lalu pembayaran kupon, dan yang terakhir pembayaran bonus atau hadiah. Melayani pembayaran bank juga melayani pembayaran rutin, seperti contohnya yang sudah saya sebutkan, yaitu dari gaji, lalu yang terakhir adalah pembayaran bonus atau hadiah. Next, yang terakhir adalah servis. Di dalam pasar modal perbankan dapat terjadi kegiatan, yaitu yang pertama penjamin emisi atau underwriter yang menjamin penerbitan saham atau obligasi agar laku di pasaran. Lalu yang kedua adalah penjaminan atau guarantor yang memberikan jaminan kepada investor bahwa emiten akan memenuhi kewajiban. Yang ketiga adalah wali amanat yang merupakan kegiatan mewakili kepentingan pemegang obligasi mengawasi agar emiten menepati janji. Yang keempat adalah perantara perdagangan efek atau pialang broker. Kegiatan ini adalah salah satu kegiatan yang dapat membantu jual beli saham ataupun obligasi. Dan yang kelima adalah perdagangan efek atau dealer yang merupakan di mana bank ini membeli dan menjual efek untuk kepentingannya sendiri. Dan yang keenam adalah perusahaan pengelolaan dana atau investment company yang bertugas untuk mengelola dana nasabah dalam bentuk reksadana atau instrumen-instrumen lain. Dari contoh 15 dari kegiatan servis bank ini ya, yaitu memberikan jasa-jasa bank lainnya atau servis adalah jasa bank atau servis itu ibarat fasilitas tambahan selain simpan pinjam dan tujuannya memudahkan transaksi keuangan masyarakat, menunjang perdagangan dalam dan luar negeri, serta memberikan kenyamanan lewat layanan modern. Lapangan usaha bank umum. Jadi lapangan usaha bank umum ini adalah ruang lingkup kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh bank secara umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khususnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Jadi ini semacam batasan atas apa saja yang bisa dan boleh dikerjakan bank dalam menjalankan bisnisnya. Dan yang pertama itu adalah menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposit. Bank umum berfungsi sebagai tempat penyimpanan uang masyarakat dalam bentuk yang pertama giro, bisa ditarik kapan saja dengan cek atau bilet giro. Biasanya dipakai oleh perusahaan untuk transaksi yang berjumlah besar. Lalu untuk yang deposit, yaitu simpanan berjangka dengan bunga lebih tinggi, hanya bisa dicairkan sesuai jangka waktu tertentu. Dan tujuan dari menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposit ini adalah menyediakan tempat aman untuk simpanan para masyarakat sekaligus sebagai sumber dana bagi bank untuk menyalurkan kredit. Lalu yang kedua adalah memberikan kredit dalam jangka waktu pendek. Memberikan kredit jangka pendek ini diberikan dengan jangka waktu yang singkat dan umumnya adalah sekitar 1 tahun atau di bawah 1 tahun. Yang ketiga adalah memberikan kredit jangka panjang atau menengah. Memberikan kredit jangka panjang atau menengah seperti penyertaan modal bank boleh memberikan kredit dengan jangka waktu lebih panjang atau tujuan investasi. Dan kredit ini dipakai untuk seperti contohnya pembangunan pabrik, pembelian mesin dan alat produksi, proyek infrastruktur, dan bank juga bisa ikut serta dalam perusahaan seperti penyertaan modal, tetapi dengan syarat dan persetujuan agar tidak menyalahi peraturan. Yang keempat adalah memindahkan uang. Jadi bank bisa menyediakan layanan untuk mengirim uang antara cabang atau dengan bank lainnya, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dan biasanya metode transfernya itu seperti via telegram, surat perintah, atau wesel yang dapat diuangkan di kantor bank penerbit.
Dan contoh lainnya lagi seperti cek yang sekarang sudah modern dengan RSTG, mobile banking, dan juga bank fast. Yang kelima adalah menerima dan membayar kembali uang dalam rekening koran, menjalankan perintah untuk pemindahan uang, penerimaan pembayaran dari tagihan atas kertas berharga, dan melakukan perhitungan dengan atau pihak ketiga. Jadi bank dapat melayani rekening koran yaitu sebagai rekening giro yang bisa dipakai untuk keluar masuk dana, dan bank juga melayani seperti perintah pemindahan uang antar rekening, penerimaan atau pembayaran tagihan berbasis surat berharga, dan juga penyelesaian utang piutang dengan pihak ketiga. Dan jadi intinya kegiatan yang ini ya adalah bank bisa menjadi perantara pembayaran dalam aktivitas bisnis. Next. Yang keenam adalah mendiskonto surat, wesel, atau kertas dagang. Yang bisa dilakukan adalah seperti contohnya surat wesel, surat order, ataupun kertas dagang, dan dokumen dengan jaminan surat kredit atau dokumen pengangkutan. Contoh lainnya yaitu adalah kertas pembendaharaan atas beban negara, lalu surat hutang jangka pendek, dan biasanya kurang lebih sekitar 5-6 bulan, dan juga bank bertanggung jawab atas warha tersebut selama periode diskonto wesel. Yang ketujuh adalah membeli dan menjual wesel yang diakseptasi oleh bank. Jadi bank dapat melakukan transaksi jual beli seperti surat berharga antara lain adalah wesel diakseptasi oleh bank, kertas pembendaharaan, surat utang yang tercatat di bursa efek, lalu ada surat utang negara berbunga dengan pelunasannya dijamin oleh pemerintah. Dan tujuan dari membeli dan menjual wesel ini adalah untuk investasi bank sekaligus dapat membantu kelancarnya pasar keuangan. Yang kedelapan adalah membeli dan menjual cek, yaitu bank dapat memperjualbelikan cek untuk memperlancar transaksi. Misalnya cek perjalanan atau traveler checks atau cek perusahaan, dan hal ini termasuk pencairan cek lintas cabang antar bank. Yang ke-9 yaitu memberikan jaminan bank atau bank garansi. Bank bisa mengeluarkan bank garansi, yaitu surat jaminan tertulis antar bank bahwa bank akan menanggung kewajiban nasabah jika nasabah gagal memenuhi kewajibannya. Dan contohnya sendiri yaitu seperti kontraktor yang ikut tender proyek yang biasanya dimintai bank garansi. Yang ke-10 yaitu menyewakan tempat menyimpan barang berharga. Menyiapkan tempat penyimpanan barang berharga seperti contohnya safe deposit box. Bank dapat menyediakan berangkas khusus untuk disewa nasabah, dan biasanya dipakai untuk menyimpan seperti menyimpan emas, perhiasan, dokumen penting, sertifikat obligasi, dan lain-lain. Dan hal ini dipastikan aman karena dijaga oleh sistem keamanan bank dan juga akses yang terbatas. Yang ke-11 yaitu menjamin usaha lain yang lazim dilakukan dalam suatu bank umum. Jadi bank boleh mengembangkan layanan lain selama masih dalam koridor fungsi bank, misal kayak internet banking atau mobile banking, penerimaan pembayaran tagihan listrik seperti air, listrik, telepon, ataupun pajak, dan juga contoh lainnya seperti pembayaran uang kuliah. Lalu ada payroll atau pembayaran gaji atau pensiun, investasi di pasar modal seperti pialang, underwriter, dan trustee. Lalu inti dari kegiatan ini adalah bank boleh berinovasi sesuai perkembangan zaman asal tidak melanggar peraturan yang ada. Untuk kesimpulan dari lapangan usaha dari bank umum ini adalah lapangan usaha bank umum itu luas. Jadi intinya bisa dikelompokkan menjadi menghimpun dana berupa giro atau deposit, menyalurkan dana yang berupa kredit jangka pendek, menengah ataupun panjang, serta jasa perbankan lain seperti transfer, rekening koran, jual beli surat berharga, bank garansi, safe deposit box, dan lain-lain. Serta yang keempat adalah usaha tambahan sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
Jadi bank umum berfungsi bukan hanya sebagai tempat simpan pinjam uang, tapi juga sebagai penggerak sistem keuangan nasional dengan banyak jasa keuangan. Oke, jadi inti atau kesimpulan dari lapangan usaha Bank Umum ini sendiri adalah Bank Umum dapat berfungsi bukan hanya sebagai tempat simpan pinjam uang, tapi juga sebagai penggerak sistem keuangan nasional dengan banyak jasa keuangan. Next, yaitu terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu kantor umum bank. Yang pertama adalah kantor bank yang bersangkutan mempunyai izin usaha dari Kementerian Keuangan. Lalu yang kedua adalah keadaan administrasi dan keuangan bank tersebut memungkinkan bank itu untuk memenuhi kewajibannya dalam clearing. Akan kita uraikan satu-satu ya. Yang pertama adalah kantor bank yang bersangkutan mempunyai izin usaha dari Kementerian Keuangan. Jadi sebelum bank itu beroperasi, setiap kantor bank atau baik bank umum maupun bank pembangunan wajib memiliki izin resmi, dan izin ini dikeluarkan oleh Menteri Keuangan yang sekarang wewenangnya itu sudah banyak dialihkan ke OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dan juga Bank Indonesia. Tujuannya yaitu memastikan bahwa bank tersebut benar-benar legal, memenuhi persyaratan modal, sistem manajemen, dan juga tidak merugikan masyarakat atau juga nasabah. Dan jika terjadi hal seperti bank tidak mendapat izin resmi, bank tersebut tidak boleh menghimpun dana dan juga seperti menyalurkan kredit. Yang kedua yaitu keadaan administrasi dan keuangan bank tersebut memungkinkan bank untuk memenuhi kewajibannya dalam clearing. Bank wajib memiliki administrasi yang tertib, seperti contohnya pembukuan rapi, laporan keuangan jelas, sistem internal memadai, dan kondisi keuangan juga harus sehat, yang artinya memiliki modal cukup, likuiditas terjaga, atau mempunyai dana tunai cukup untuk bayar kewajiban, dan juga tidak sedang dalam kesulitan keuangan. Dan syarat ini penting karena bank harus ikut clearing atau proses perhitungan utang piutang antar bank untuk transaksi cek, giro, transfer, dan lain-lain. Dan misalkan jika administrasi atau keuangan berantakan, bank bisa mengalami kegagalan saat clearing dan juga bisa merusak kepercayaan antar bank. Next. Yang ketiga yaitu simpanan masyarakat dalam bentuk giro dan pelanggaran dan kredit yang diberikan oleh kantor minimal sebesar 20%. Simpanan masyarakat kredit minimal 20% dari modal sektor minimum yang merupakan bank itu diwajibkan untuk menunjukkan bahwa masyarakat percaya dengan bank tersebut dengan cara yaitu dana pihak ketiga, giro, tabungan, deposit, dan juga kredit yang disalurkan harus minimal sebesar 20% dari modal yang disetor minimum pendirian bank tersebut. Misalnya, jika modal disetor minimum bank baru di wilayah itu sebesar 1 triliun, maka kantor cabang kamu dari kota. Sabar, aku juga udah. Oke, berikutnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu kantor bank umum. Yang ketiga adalah simpanan masyarakat dalam bentuk giro dan pelanggaran dan kredit yang diberikan oleh kantor minimal sebesar 20%. Hah? Kecil ya? Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu kantor bank umum. Yang ketiga yaitu adalah simpanan masyarakat dalam bentuk giro dan pelanggaran kredit
yang diberikan oleh bank minimal sebesar 20%. Bank wajib menunjukkan bahwa masyarakat percaya pada bank tersebut dengan cara seperti dana pihak ketiga, berupa giro, tabungan, deposit, dan juga kredit yang disalurkan harus minimal sebesar 20% dari modal sektor yang minimum dari pendirian bank baru tersebut. Misalkan jika suatu modal disetorkan minimum bank baru di wilayah tersebut sebesar 1 triliun, maka kantor cabang harus sudah berhasil menghimpun dana tersebut dan menyalurkan kredit minimal sebesar 200 miliar, yang artinya bank mau membuka cabang tidak boleh yang artinya adalah bank yang membuka cabang tidak boleh bersifat pasif dan harus benar-benar bisa menjalankan fungsi dengan menghimpun dana dan menyalurkan kredit kepada masyarakat. Untuk syarat-syarat yang harus dipenuhi yang keempat, yaitu bagi bank penyelenggaraan clearing, ini berlaku selama 6 bulan yang terhitung sejak tanggal penyetoran. Yang artinya bagi bank yang baru ikut dalam sistem clearing atau baru direhabilitasi ada semacam kewajiban khusus. Yang contohnya seperti harus menyetorkan jaminan clearing sebesar 10% dari kewajiban yang dapat dibayarkan dan juga kelonggaran tarik kredit. Jaminan ini berlaku selama kurang lebih 6 bulan sejak tanggal mulai ikut clearing. Dan fungsinya sendiri adalah jika terjadi kegagalan terhadap bank tersebut, kewajibannya yaitu adalah clearing, misalnya tidak bisa membayar cek atau giro yang ditagihkan, serta dana jaminan ini bisa dipakai untuk menutupinya. Dan ketentuan ini tidak berlaku lagi jika peserta tidak langsung, seperti contohnya bank kecil yang ikut clearing lewat bank lain, lalu peserta yang hanya pindah wilayah clearing, misalnya cabang yang contohnya adalah misal cabang yang pindah kota. Lalu untuk syarat yang harus dipenuhi oleh suatu kantor bank umum, yang terakhir adalah suatu kantor bank umum diwajibkan ikut serta dalam clearing. Semua kantor bank umum atau bank pembangunan diwajibkan ikut serta dalam clearing, yang artinya clearing merupakan pertemuan rutin antar bank untuk menghitung dan menyelesaikan transaksi giro, seperti misalnya cek, bilet giro, dan juga transfer. Namun untuk bisa ikut clearing, bank harus mendapatkan persetujuan atas Bank Indonesia. Dan tujuan dari usaha ini adalah menjaga keamanan dan juga efisiensi sistem pembayaran nasional. Dan jikalaupun ada bank yang tidak sehat tapi ikut clearing, bisa menggunakan stabilitas perbankan secara keseluruhan. Dan jadi kesimpulan dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu kantor bank umum sebanyak 5 poin. Dapat ditarik kesimpulan yaitu yang pertama adalah bank legal ataupun bank punya izin resmi. Lalu bank bisa dikatakan sehat jika memiliki administrasi yang rapi, modal cukup, dan juga keuangan yang stabil. Lalu bank dapat dipercaya oleh masyarakat yang sudah bisa menghimpun dana dan juga menyalurkan kredit. Lalu bank aman ikut serta dalam sistem clearing yang artinya tidak mengganggu bank lain. Dan yang terakhir adalah dapat disimpulkan bank diawasi oleh BI dan juga OJK agar tidak merugikan nasabah maupun sistem keuangan. Oke, mungkin cukup sekian presentasi terkait bab 5, yaitu manajemen bank umum, mata kuliah Introduction of Financial Service Sector. Saya Regita Nuralivia, NIM 2025-12-11-001, dan rekan saya. Ya. Saya Emil Nur Azahra dengan 20-25-12-11-006. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melek tadi aku. Ya, tadi ya. Yuk.